Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketemu lagi dengan saya Aufar dalam pelajaran PAI kelas 3. Ya, kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Alhamdulillah, sekarang kita tar dulu, apa kabar anak-anak? Semoga selalu pada sehat, baik, dan semangat karena dikit lagi mau selesai nih materinya, materi kelas 3 untuk semester pertama. Sekarang kita udah masuk ke bab ke-6, bab 6. Kalau kemarin kita habis ulangan harian bab 4 dan 5. Kalau sekarang kita masuk materi bab 6. Bab 6 kemudian bab 7. Nah, bab 7 itu bab terakhir untuk semester ini. Tuh. Masih ada waktu 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Sampai akhir semester pembelajaran secara daring ya. Oke. Bab 6. Bab 6 itu tentang peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Tuh, surah Al-Kautsar apaan sih? Yang kayak gimana? Pada hafal kan udah? Apa? Yang biasa dibaca nih. Karena ayatnya pendek, cuma ada 3 ayat. Nah, di bawah ada. Yuk, sama-sama kita baca dengan tartil dan memakai tajwid serta kefasihan bacaan. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Itu pengantar. Mari kita masuk ke pembahasan yang ada di bab 6. Di dalam bab 6 ini seperti biasa ada 2 bagian. Ada A dan B. Yang A pertama, pengertian sikap peduli terhadap sesama. Kemudian yang B, hikmah sikap peduli terhadap sesama. Tuh. Yang pertama kita bahas pengertian, yang kedua kita bahas hikmahnya, manfaatnya, manfaat peduli terhadap sesama. Belum itu ada pengantar, ada cerita nih biasanya di bukunya. Kita ceritakan ya, kita bahas nih. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Jadi kita sebagai umat Islam itu sama-sama bersaudara gitu. Sama-sama saudara se-Islam, seagama. Makanya muslim. Mereka diikat oleh akidah yang sama, oleh kepercayaan, keimanan yang sama. Oleh karena itu, Islam memberi keutamaan jika ada muslim yang dapat membantu saudaranya sesama muslim. Gitu. Jadi ada keutamaannya tuh, ada ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kemudahan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Nah, sebagai contoh, membantu korban bencana banjir. Nah, kalau dulu pas awal tahun tuh Januari ada banjir di daerah kita nih, di Jakarta khususnya. Ya, banyak banjir karena hujan yang lebat yang tidak berhenti-berhenti menyebabkan banjir. Karena juga sampah yang menumpuk di sungai-sungai, di kali-kali, makanya menyebabkan banjir. Nah, itu ada bencana yang menimbulkan korban. Ada yang rumahnya kebanjiran dan sebagainya. Nah, kita sebaiknya
diperintahkan itu kan untuk membantu sesama muslim. Bahkan kalau di sini ya bukan sesama muslim doang, sesama warga negara. Sebaiknya kita tuh saling bantu karena kita sesama manusia. Itu. Kita bantu korban bencana banjir. Nah, ada banyak bantuan yang dapat diberikan untuk korban banjir. Misalnya memberikan makanan, baik berupa makanan jadi ataupun seperti Indomie yang bisa instan, yang bisa dimasak. Kemudian pakaian yang bisa dipakai, yang masih layak untuk dipakai. Kemudian ada bisa berupa uang dan sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai bentuk peduli kita terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan baik kita yang sudah kita kerjakan kepada hambanya, gitu. Nah, sikap peduli terhadap sesama memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi orang lain yang kita bantu manfaat, bagi kita sendiri manfaat, gitu. Kelak ada balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk diri sendiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh. Dan sementara untuk orang yang merasakan manfaatnya yang kita bantu, nah, orang lain merasakan persaudaraan yang erat antara sesama muslim, sesama manusia. Nah, itu untuk pengantar. Cerita tentang peduli terhadap sesama. Contohnya tadi di korban banjir, bencana alam banjir. Masuk ke bagian yang A. Pengertian sikap peduli terhadap sesama. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah kamu pernah melihat orang yang memberikan uang kepada pengemis yang sedang meminta-minta, atau orang yang membagikan beras, minyak, gula, dan pakaian kepada korban banjir? Apakah kamu pernah diminta oleh guru kelas mengumpulkan uang untuk membantu temanmu yang sakit? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan beberapa contoh orang yang peduli terhadap sesama. Orang yang ngasih uang misalnya ke pengemis, kemudian yang membantu korban-korban bencana alam, baik banjir, gempa bumi, kebakaran, atau dan sebagainya, atau membantu teman kita yang sakit. Nah, itu merupakan beberapa bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Nah, agar kita dapat memahami arti sikap peduli, nah, di sini ada cerita di buku nih, buku paketnya halaman 53, tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bapak akan ceritakan, silakan disimak sambil dibaca ya, sambil nyimak penjelasan Bapak, bukan penjelasan, cerita Bapak yang ada di buku, Bapak ceritakan, kemudian juga dilihat di bukunya. Pada waktu kaum muhajirin pertama kali sampai di kota Madinah, nah, kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika kaum muhajirin sampai di kota Madinah, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air minum. Di Madinah saat itu hanya ada satu sumur yang dimiliki seorang Yahudi dan tidak mengizinkan kaum muhajirin mengambil air di sumur tersebut. Nah, melihat keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada orang-orang Islam, barang siapa yang bersedia membeli sumur itu untuk kepentingan kaum muhajirin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran berupa pancuran di surga nanti. Seketika itu sahabat Utsman bin Affan menyanggupinya dan membeli sumur itu seharga 20.000 dirham. Sahabat Utsman bin Affan menghadiahkannya kepada kaum muslimin untuk kepentingan bersama. Setelah umat Islam semakin bertambah jumlahnya, Masjid Nabawi di Madinah dirasakan sempit dan tidak dapat menampung jamaah lagi karena jamaah
karena umat Islam yang sudah semakin banyak. Kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah yang bersedia membeli tanah di sekitarnya, sekitar Masjid Nabawi, untuk keperluan perluasan masjid. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Nah, sahabat Utsman bin Affan yang terkenal kaya dan dermawan itu segera menyerahkannya 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 mata uang emas. Setelah Nabi Muhammad SAW melihat tumpukan emas itu, lalu beliau bersabda, sesungguhnya apa yang engkau sumbangkan itu tidak akan mengurangi hartamu, malah justru menambah harta gitu. Karena sedekah itu menambah harta. Nah, itu merupakan beberapa bentuk kepedulian terhadap sesama, lebih-lebih terhadap umat Islam yang dilakukan pada zaman Nabi dulu, zaman Rasulullah SAW. Dari mulai hijrah kaum muhajirin ke Madinah, membeli sumur Yahudi, kemudian perluasan Masjid Nabawi, membeli tanah yang ada di sekitarannya, kemudian ketika persiapan perang, Sayyidina Utsman bin Affan memberi 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, 1000 dirham emas, ya, mata uang. Nah, itu merupakan berbagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, sekarang nih, apakah anak-anak mengerti arti sikap peduli? Nah, kisah tadi yang Bapak ceritakan, yang ada di dalam buku ini, menunjukkan kepedulian sahabat Sayyidina Utsman bin Affan yang tulus, ikhlas menyerahkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Dia ikhlas dan rela memberi bantuan dan pertolongan kepada siapa saja yang memerlukannya. Dia mengetahui bahwa sikap peduli adalah sifat terpuji. Orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesamanya, oleh sesama manusia, oleh yang mendapatkan manfaatnya. Bukan hanya itu, tapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermurah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan sekalian manusia, dan dekat pula dengan surga, dan jauh dari api neraka. Nah, itu karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sikap peduli itu akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didekatkan dari surga dan dijauhkan dari api neraka. Bahkan di dunia disenangi oleh sesama manusia karena sikap peduli kita, dan disenangi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagian yang A. Oke. Ya, kita masuk ke bagian yang B. Hikmah sikap peduli terhadap sesama. Nah, kalau tadi kita bahas tentang pengertian peduli terhadap sesama dengan beberapa cerita yang menggambarkan arti peduli. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu hikmah sikap peduli terhadap sesama. Hikmah itu manfaat sikap peduli terhadap sesama. Menurut ajaran Islam, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Gitu. Tapi ini sikap peduli secara umum sebenarnya, bukan hanya mesti memberi, ya, gitu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya
hiyal munfiqah was-sufla hiyas sa'ilah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih kalau kita udah belajar tuh di pelajaran hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu muttafaqun alaih. Salah satu istilah di dalam ilmu hadis ya. Artinya apa tadi? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun, tangan yang di atas itu lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Jadi yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqah, adapun tangan yang di atas adalah yang memberi. Tangan yang di atas yang memberi. Wasufla hiyas sa'ilah, sedangkan tangan yang di bawah itu adalah yang menerima gitu. Kalau di sini meminta ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh. Nah, itu tadi hadis tentang hikmah. Hikmah sikap peduli terhadap sesama. Nah, orang yang dermawan hatinya bersih dari tamak, dari riya dan serakah. Seorang yang dermawan berkeyakinan bahwa pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Itu orang yang dermawan, yang benar-benar dermawan ya. Mereka mempunyai pikiran bahwa harta yang telah dikasihkan kepada yang butuh itu tidak akan berkurang, justru berlipat ganda gitu. Itu tadi. Sebaliknya dia yakin bahwa harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu merupakan milik Allah, merupakan semata-mata titipan kepada kita gitu. Namanya titipan bakal diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Diambil lagi oleh yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya misal kita dititipin apa ya? Dititipin PS lah, ya, PlayStation, PS5 kemarin baru turun. Dititipin misalnya sama teman kita. Nih, aku nitip dulu PS ku, aku mau pulang. Mau pergi. Nggak ada yang mainin, biar kamu mainin aja nih, biar nggak rusak gitu. Dititipin, kita mainin 3 hari, 4 hari, seminggu. Teman kita pulang. Teman kita pulang. Mau diambil lagi PS-nya gitu. Karena punya dia, ya kan? Diambil lagi sama yang punya. Sama halnya seperti harta. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan diambil lagi oleh Allah. Diambil oleh yang mempunyai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sementara manusia hanya sekedar mengolah dan memanfaatkannya, tentunya dengan permanfaatan yang baik, yang bermanfaat gitu. Dan ingat, segala sesuatu misalnya kayak ini peduli terhadap sesama, misalnya dengan mengasih, menyumbang atau membantu sesama, itu harus dilandasi dengan sikap apa? Ikhlas. Kemarin kita udah belajar tentang ikhlas gitu. Jadi hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan memberi, mengasih itu biar dikata baik, biar kata dermawan, biar dikata ini orang kaya nih. Jangan gitu. Jangan kita sampai mempunyai pikiran biar dilihat baik di depan manusia. Itu karena segala amal yang kita perbuat itu harus dilandasi dengan dasar ikhlas, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sifat pemurah dan peduli ini sudah tertanam dalam jiwa kita, maka
maka insya Allah agama Islam akan maju. Masjid dan madrasah dapat dibangun dengan cepat. Yang rusak, yang udah kurang enak bisa diperbaiki gitu. Baik masjid, musola, sarana-sarana itu dapat diperbaiki, dapat dibangun untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang terlantar, ya, itu dapat kita santuni gitu dengan baik, kita perlakukan dengan baik gitu. Dengan demikian sedikit demi sedikit kemiskinan akan dapat dikurangi. Itu tadi dengan sikap peduli terhadap sesama. Nah, itu mungkin beberapa hikmah sikap peduli terhadap sesama, bagian yang B. Nah, mungkin itu aja pembahasan bab ke-6 ini tentang peduli terhadap sesama. Tadi kita udah bahas tentang definisi atau pengertian sikap peduli, dan barusan kita bahas hikmahnya, hikmah sikap peduli. Semoga apa yang kita bahas ini, kita belajar bareng-bareng, dapat bermanfaat. Kita bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan tentang peduli terhadap sesama. Lebih-lebih kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jauh-jauh, kita peduli terhadap teman aja dulu. Teman di sekolah, ya, teman di rumah, tetangga kita, sama keluarga kita, ya, itu. Semoga bermanfaat. Nah, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Semangat selalu. Oke, sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.